Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali kita bertemu lewat 8 menit bersama dengan Tuhan. Saya percaya lewat program ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Untuk itu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur limpah terima kasih atas kebaikan, kasih, anugerah, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan belajar sebagian daripada sabda firman-Mu, biar Tuhan mengurapi firman-Mu, mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita sedang mengalami situasi yang buruk, situasi yang memprihatinkan, di mana hampir seluruh negara sedang mengalami problem, mengalami masalah, yaitu tentang virus corona. Tetapi lewat firman Tuhan, di sana sudah tercatat di dalam Mazmur 91 ada janji Tuhan, di mana orang-orang yang melekat dengan Tuhan maka ada jaminan daripada Tuhan. Mereka hanya bisa menjadi penonton, walaupun ada 10.000 yang rebah, ada 1.000 yang rebah kiri kanan, maka engkau hanya menjadi penonton. Kenapa? Orang yang menjadi penonton adalah orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Aku, Tuhan, akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di mana janji firman Tuhan ini bagi kita manusia, kita rindu janji ini tergenapi dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi bagaimanakah janji firman Tuhan ini tergenapi dalam hidup Anda dan saya? Mungkin Anda berkata, saya sudah jadi orang Kristen, apakah janji itu akan digenapi dalam hidup Anda dan saya? Alkitab tidak pernah berjanji bagi agama Kristen, tetapi Alkitab berjanji bagi orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Di sini dikatakan, saudara, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, maka doanya akan didengar oleh Tuhan. Saat ini seluruh dunia sedang bergumul, sedang berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, meminta jawaban Tuhan, meminta tangan Tuhan turun untuk dunia ini, untuk seluruh dunia ini, supaya sakit penyakit ini bisa berlalu. Tetapi saudara, bagaimana kita bisa mengalami Kristus dalam hidup kita? Yaitu kita melekat dengan Tuhan. Nah, orang yang melekat dengan Tuhan yang pertama dalam Amsal 4 ayat 23 katakan adalah orang yang melekat hatinya dengan Tuhan adalah orang yang mampu menjaga hatinya. Kadang-kala kita sebagai orang percaya, kita tidak mampu menjaga hati kita, sehingga dari mulut ini keluar hal-hal yang tidak benar. Jagalah hatimu. Kenapa? Karena dari hati ini adalah pusat kehidupan daripada manusia. Kalau hati kotor, maka kehidupan kita kotor. Tapi Alkitab berkata, di saat Anda membangun hubungan dengan Tuhan, engkau melekat dengan Tuhan, maka engkau mampu menjaga hati Anda. Orang yang melekat dengan Tuhan adalah orang yang mampu menjaga hati. Dia tidak mudah dendam, dia tidak mudah iri hati, dia tidak mudah menjatuhkan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, dalam Amsal pasal 4 ini ayat 23, 24, 25, 26 adalah yang kedua, adalah orang yang mampu menjaga mulut. Kenapa, saudara? Karena orang yang mampu menjaga mulut ini adalah orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan apapun yang kau sedang alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, mungkin baik buruknya, engkau tetap mengucap syukur. Jaga mulut kita, jangan sampai kita bersungut kepada Tuhan. Jaga mulut kita, jangan sampai kita mempersalahkan Tuhan, jangan sampai kita mempersalahkan negara lain. Tetapi dari mulut ini engkau naikkan ucapan syukur, karena dari hatilah yang berpusat kehidupan ini. Mulut ada kesangkut pautnya dengan mulut, karena Alkitab berkata apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati. Orang yang melekat dengan Tuhan, dia akan jaga mulutnya. Orang yang melekat dengan Tuhan, dia tidak akan bersungut-sungut, dia tidak akan mempersalahkan orang lain, dia tidak mudah mempersalahkan Tuhan. Tetapi dia akan bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Mungkin saat ini engkau berkata, kenapa Tuhan tidak jawab doa kami? Kenapa Tuhan seperti terlambat untuk menolong kami? Saya mau beritahu kepada Anda bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan yang punya rencana yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Bahwa segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi orang yang melekat hatinya dengan Tuhan, mereka mendapat perlindungan Tuhan. Orang yang melekat dengan hatinya dengan Tuhan, mereka mendapat jawaban Tuhan. Orang yang melekat hatinya dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dia supaya dia tidak terantuk kepada apapun yang menghalangi hidupnya. Yang ketiga, saudara, orang yang mampu menjaga matanya, saudara. Kemana kita melihat? Apa yang kita lihat? Kita lihat banyak korban, dan itu yang menakutkan hidup Anda. Anda melihat seperti dunia ini seperti tidak ada harapan lagi. Mari kita pandang terus kepada Yesus. Waktu kita memandang
memandang Yesus, maka hidup kita akan terarah ke depan. Kalau kita terus memandang kepada firman-Nya, maka kita akan melupakan masa lalu kita. Sebagai orang yang percaya, waktu kita melekat dengan Tuhan, maka saudara kita tidak ingat masa lalu kita, tapi kita mulai memandang ke depan. Karena ada satu pujian berkata, pandang terus kepadanya, jangan menoleh kiri kanan. Nggak usah lihat salah orang lain, nggak usah lihat kelemahan orang lain, nggak usah lihat dunia sedang dalam kegoncangan yang bisa menakutkan hidup Anda. Tetapi lihatlah kepada Yesus, Sang Penebus itu. Pandanglah kepada Yesus, Sang Penyelamat itu, Sang penyembuh hidup Anda dan saya. Saya percaya orang-orang yang melekat hatinya, yang berepiginosko dengan Tuhan, mereka lah yang menerima jaminan daripada Tuhan. Yang keempat adalah orang yang menjaga langkah hidupnya. Waktu saudara menghadapi kegoncangan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kemana Anda berlari, kemana langkah hidup Anda terarah, saudara. Biarlah langkah hidup Anda dan saya, waktu ada kegoncangan, walaupun tidak ada kegoncangan, kita tetap menuju kepada Tuhan, kita tetap menuju kepada rumah Tuhan, hidup kita terarah kepada Tuhan. Biar langkah hidup Anda dan saya dipimpin oleh Tuhan. Karena waktu Tuhan yang memimpin hidup Anda dan saya, maka kita tidak akan kecewa. Orang yang melekat hidupnya dengan Tuhan, mereka lah yang mendapat jaminan daripada Tuhan. Orang yang melekat hidupnya dengan Tuhan, mereka akan mencari Tuhan. Dia melangkah mencari Tuhan, dia melangkah mencari persekutuan ibadah. Dan saya percaya, saudara, lewat 8 menit ini, biarlah hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di akhir daripada firman Tuhan, saya mau tantang Bapak Ibu Saudara untuk taruh tangan Anda dimanapun Anda berada, dimanapun sakit Anda terletak dalam tubuh Anda. Mari saudara, taruh tanganmu dan kau beriman kepada Yesus, karena hanya Dialah penolong hidup Anda, hanya Dialah penyembuh hidup Anda. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur limpah terima kasih atas kebaikan, kasih setia, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang terbaring sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah Tuhan, di rumah sakit, di klinik-klinik, dimanapun mereka terbaring, biar tangan Tuhan boleh turun atas hidup mereka. Tangan Tuhan boleh menjamah mereka, boleh menyembuhkan mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya lewat kuasa mujizat-Mu, lewat kuasa mujizat-Mu bisa menyembuhkan anak-anak-Mu, bisa memulihkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. When the mountains fall and the sea turns to wrath, but my word stands firm, says the Lord.